Bismillahirrahmanirrahim. Ya, melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Ada salam, awalnya kata saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, peserta pelatihan yang berbahagia, ya, izinkan saya akan memberikan materi hari ini tentang anti korupsi dan integritas. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke, ya. Nah, anti korupsi dan integritas. Sebelum saya mulai, tidak ada salahnya kalau kita perkenalan dulu ya, Bapak Ibu ya. Oke, salam kenal dari saya ya. Nama lengkap saya panjang, Bapak Ibu bisa lihat, tapi panggil saya Bu Asih aja atau Dokter Asih sama aja ya Bapak Ibu ya. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihat kalau lihat dari pengalaman kerja, saya dari dulu tuh memang selalu mengajar ya. Jadi saya pernah dosen kedokteran gigi Baitur Rahma, saya pernah dosen perawatan gigi Jambi, kemudian saya Widya Iswara. Nah, Widya Iswara ini yang udah cukup lama sekali ya, dari tahun 99 saya Widya Iswara di Provinsi Riau. Ya, kenapa tadi saya berpantun? Karena saya lama dari Riau. Saya sebelum di BPBK Ciloto, sekarang saya di Riau itu 21 tahun. Ya. Nah, kenapa berpantun? Tadi saya bilang karena Riau itu adalah the homeland of Melayunya Indonesia. Jadi kalau kita ke Riau tuh biasa banget orang berpantun ria ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, di Widya Iswara saya sampai 2015. Tahun 99 sampai 2015. Setelahnya saya pernah keluar dari jabatan fungsional yang saya cintai ini ya. Saya pernah struktural, ya, pernah struktural itu 3 tahun sebagai wakil direktur medik keperawatan Rumah Sakit Jiwa Tampan Riau. Ya, 3 tahun saja. Ya, selebihnya sekarang dengan jabatan yang sekarang saya adalah Widya Iswara di BPBK Ciloto Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat pendidikan saya nggak usah bacakan lagi ya. Saya pikir sudah cukup ya. Yang jelas saya dokter gigi, saya Widya Iswara, saya penyuluh anti korupsi. Loh, kok penyuluh anti korupsi? Makanya sekarang ketemu Bapak Ibu di sini ya. Saya sebagai penyuluh anti korupsi kebetulan diberi amanah dan ada kesempatan untuk menjadi penyuluh anti korupsi KPK ya. Nah, ini kok kasih sertifikat sih Bu gitu ya. Kenapa? Saya pengen ngajak Bapak Ibu yang ada di sini, yang sekarang lagi ngeliat video saya, ya, yuk kita ikut menjadi penyuluh anti korupsi, meramaikan penyuluh anti korupsi yang belum terlalu banyak di Indonesia. Indonesia kita ini butuh penyuluh-penyuluh anti korupsi, ya. Nah, ini menjadi seorang penyuluh anti korupsi kalau berlisensi KPK itu disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Indonesia. Jadi, ayo Bapak Ibu, tidak harus menjadi Widya Iswara. Siapapun boleh menjadi penyuluh anti korupsi. Ya, buka dan jalan-jalan websitenya ACLC KPK pada saat ada pengumuman untuk membuka menjadi seorang penyuluh anti korupsi. Yuk Bapak Ibu kita bergabung sama-sama dengan saya karena teman-teman saya penyuluh anti korupsi tidak melulu dari Widya Iswara, tapi ada guru SD, ada dosen, ada remaja-remaja Karang Taruna, ada semua segala profesi ada asal konsisten ya dengan niatnya, tujuannya bahwa kita membantu KPK untuk memasyarakatkan anti korupsi kepada semua kalangan ya. Oke, Bapak Ibu, selanjutnya coba sekarang kita brainstorming dulu ya. Brainstorming itu apa? Curah pendapat. Nah, karena ini melalui Zoom ya, kita coba melalui chat boleh ya, nanti panitia akan melihat dan biasanya panitia akan mengirimkan kepada saya ya. Bahkan rekapan ini pun bisa dikirimkan panitia kepada saya ya. Nah, apa brainstormingnya Bapak Ibu ya?
Bila mendengar kata korupsi, apa yang ada di benak atau hati Bapak Ibu? Kata korupsi. Sebentar, jangan buru-buru langsung mau chat ya. Nah, Bapak Ibu cuma nulis satu atau dua kata aja. Hanya menulis satu atau dua kata ya. Nah, apa itu yang terlintas di pikiran Bapak Ibu apabila mendengar kata korupsi? Ayo, silahkan, silahkan. Ya, oke, saya tunggu ya sekitar 30 detik. 30 detik, yuk silakan Bapak Ibu. Macam-macam, saya yakin nih banyak macam kata-kata yang akan Bapak Ibu tuliskan. Oke, silahkan. Ya, saya lihat jam. Oke. Yes. Ya, jadi Bapak Ibu, saya di awal setiap memberikan materi tentang anti korupsi ya, dan integritas. Nah, integritas baru saya tambahkan dalam 1 tahun terakhir ini. Tadinya saya memberikan materi itu anti korupsi aja. Kenapa? Karena anti korupsi ini kan udah memang materi pelatihan yang wajib dan merupakan materi pelatihan penunjang di setiap pelatihan kesehatan. Ya, jadi sudah cukup lama memberikan materi anti korupsi ya saya. Nah, setahun terakhir saya tambahkan integritas karena saya pikir integritas ini penting ditambahkan di dalam materi anti korupsi. Nanti kita lihat ya Bapak Ibu integritas itu apa. Oke, Bapak Ibu sudah tulisannya. Oke, iya baik, terima kasih ya. Nanti panitia akan memberikan kepada saya hasil chat Bapak Ibu atau rekaman ini akan diberikan kepada saya, jadi saya bisa lihat apa yang Bapak Ibu tulis di chat. Jadi kita tetap bisa interaksi walaupun cuma bisa lihat video saya ya Bapak Ibu ya. Oke, nah Bapak Ibu, materi kita ya hari ini hasil belajarnya adalah ya saya mengharapkan Bapak Ibu mampu memahami anti korupsi dan integritas di lingkungan kerja Bapak Ibu. Hasil belajar. Hasil belajar ini apa sih? Hasil belajar ini adalah tujuan pembelajaran umum. Kalau dulu ya, sekarang namanya hasil belajar. Nah, tujuan pembelajaran khusus sekarang namanya indikator hasil belajar. Apa? Yang pertama, tentu saya sebagai pemateri hari ini ya mengharapkan Bapak Ibu akan mampu menjelaskan tentang konsep korupsi, ya, menjelaskan anti korupsi, menjelaskan tata cara pelaporan korupsi. Yang keempat, menjelaskan gratifikasi. Wah, ini penting sekali nih. Nanti kita akan banyak bahas tentang gratifikasi. Kemudian yang kelima, Bapak Ibu sangat saya harapkan bisa jelas dan mengerti tentang integritas ya. Jadi ada 5 poin ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, brainstorming lagi. Wah, Bu Asi ini banyak sekali brainstormingnya. Enggak apa-apa ya. Kenapa? Sekali lagi saya suka mengumpulkan jawaban-jawaban dari Bapak Ibu yang nulis di chat ya. Saya suka kumpulkan, kemudian biasanya saya saya analisa. Nah, saya analisa seperti apa sih pelatihan ini bercerita tentang korupsi, Nah, brainstorming sekali ini apa? Saya ingin Bapak Ibu coba tulis lagi di chat ya, tulis lagi di chat tentang tindakan berisiko korupsi yang pernah, yang mungkin Bapak Ibu alami atau mungkin pernah Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu baca, dan Bapak Ibu benci sekali dengan tindakan korupsi ini dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, oke, Bapak Ibu, silahkan tulis di chat. Ini nggak perlu satu kata ya Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh nulis panjang. Nah, sepanjang apa? Silahkan semampunya silahkan tulis ya. Tulis di chat Bapak Ibu. Oke, saya tunggu. Nah, karena ini nulisnya panjang, nggak satu atau dua kata, mungkin saya akan tunggu sekitar 1 menit. 1 menit. Bisa ya, Bapak Ibu ya. Oke, silahkan ya, tulis. Wah, jadi curhat nih Bu. Enggak apa-apa. Ya, kan kita belajar. Yang jelas, apapun yang Bapak Ibu tulis, ya, walaupun di situ saya tahu dari siapa, ini menjadi kerahasiaan saya dan panitia.
Kami hanya sekedar ingin mengetahui sampai di mana permasalahan-permasalahan korupsi yang mungkin Bapak Ibu pernah rasakan, Bapak Ibu pernah dengar, dan Bapak Ibu benci sekali dengan tindakan korupsi yang seperti itu. Oke, silakan. Iya. Oke, sedikit lagi. Saya lihat jam. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, stop ya, stop ya Bapak Ibu. Nah, sekarang Bapak Ibu udah sudah dilihat nih ya. Yang lain juga udah bisa baca. Chat pertama tentang pemikiran Bapak Ibu tentang korupsi, tuliskan hanya dalam 1 atau 2 kata. Chat yang kedua, sekarang tindakan berisiko korupsi yang pernah Bapak Ibu rasakan. Bapak Ibu lihat, Bapak Ibu dengar, dan Bapak Ibu benci sekali dengan yang barusan Bapak Ibu tuliskan di chat. Nah, sekarang coba saya minta Bapak Ibu tangannya kedua-duanya diletakkan di depan. Oke, ya silahkan. Ya, panitia bisa lihat. Panitia bisa lihat kalau saya berharap Bapak Ibu semuanya menjulurkan tangannya ke depan seperti ini. Seperti saya ya. Oke, yes. Nah, Bapak Ibu bayangkan di tangan kanan Bapak Ibu ini, tangan kanan ini adalah chat pertama. Kata-kata yang dalam pemikiran Bapak Ibu tentang korupsi. Saya yakin isinya pasti semua kata-kata yang negatif. Saya yakin Bapak Ibu akan menulis hal-hal tentang korupsi, walaupun cuma 1 kata, itu adalah kata-kata yang negatif dan Bapak Ibu pasti benci sekali. Walaupun saya tidak lihat, tapi saya sudah berpikiran ke sana. Ya, namanya korupsi. Oke, yang tangan kiri Bapak Ibu, ya, tangan kiri Bapak Ibu yang isi dari tangan kiri ini adalah yang barusan Bapak Ibu tulis di chat kedua. Apa itu? Korupsi yang Bapak Ibu benci, yang Bapak Ibu pernah dengar, Bapak Ibu rasakan, dan Bapak Ibu benci sekali. Oke, kedua tangan kita, kanan dan kiri, ini adalah hal-hal yang semuanya negatif. Auranya negatif sekali nih yang di tangan kanan dan kiri kita, di atas tangan kanan kiri kita. Kita mau apa? Yuk, kita hancurkan. Bapak Ibu setuju ya? Setuju ya Bapak Ibu ya? Yuk, silakan mari kita hancurkan. Mana hancurkannya? Tangkupkan tangannya, ya. Tangkupkan tangannya, kita hancurkan di tangan kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya pakai kata 7 aja, kata ganjil. Ya, biasanya kata ganjil itu barokah. Ya, barokah. Dan mari sama-sama kita buang yang sudah kita remes tadi, korupsi dan segala macam hal-hal yang sudah kita cek tadi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sudah dibuang semuanya. Yang kita buang itu apa barusan Bapak Ibu? Sampah. Karena dia adalah korupsi dan contoh-contohnya. Ya, oke. Mari sama-sama kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita barusan membuang hal-hal yang negatif dari tubuh kita. Artinya, Bapak Ibu sekarang, tentu saya berharap sudah bersih nih tubuhnya, ya, dari korupsi-korupsi yang selama ini mungkin mengganggu. Yuk kita mulai lagi, kita hidup baik, karena yang berbau negatif dalam hal korupsi tadi sudah kita buang. Oke, semangat ya Bapak Ibu ya. Yuk kita lanjutkan materi kita. Ya. Ini apa? Ini ya. Ini kata korupsi dalam bahasa Latin ya. Kata korupsi dalam bahasa Latin yaitu korupsio. Oke, saya nggak usah bacain lagi lah panjang-panjang, tapi saya yakin Bapak Ibu di chat pertama sudah menuliskan kata rusak. Bisa jadi bobrok, busuk, zolim, maling. Saya yakin pasti ada seperti itu tuh.
ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dari bahasa Yunani ya, dari bahasa Yunani berarti perbuatan yang tidak baik ya, perbuatan yang tidak baik, buruk, curang. Oke, sudah tadi ya Bapak Ibu ya. Sudah tadi Bapak Ibu sudah tuliskan ya. Oke, baik, buruk, tidak baik, buruk, curang, dapat disuap. Nah, kita masuk tidak bermoral, menyimpang dari kesucian, melanggar norma-norma agama, material, mental, dan umum. Oke. Nah, kalau kita mau lihat secara apa ini? Dalam bentuk kalimat, ya, dalam bentuk kalimat. Korupsi itu kejahatan yang luar biasa. Karena dampaknya yang juga luar biasa. Kenapa? Menyebabkan kerusakan pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Jadi panjang ceritanya kalau kita sudah terlibat dalam korupsi. Enggak kita secara pribadi yang kena, tapi keluarga kita pun kena, bahkan kita bisa terkena hukuman dari masyarakat. Ya, dan itu akan terus terngiang-ngiang di telinga kita jadinya nggak enak. Ya, kita hidup kita jadi nggak nyaman. Kenapa? Karena poinnya apa tadi? Kejahatan yang luar biasa. Kemudian kerusakan, ya kerusakan tidak hanya dalam kurun waktu yang pendek ya itu tadi saya bilang, namun bertampak jangka panjang, buruk, rusak, ya suka menerima uang sogok, ya menyelewengkan uang milik negara, ya menerima uang menggunakan jabatan tanda kutip untuk kepentingan pribadi. Nah ini menurut Kamus Hukum di tahun 2002 ya, jadi Bapak Ibu jelek sekali ya. Sedih kita kalau lihat korupsi, tapi saya yakin Bapak Ibu tadi sudah buang. Ya. Nah, kalau menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 dan Nomor 20 tahun 2001, Bapak Ibu bisa baca. Ya. Setiap orang yang secara melawan hukum, artinya apa? Korupsi melawan hukum. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dapat dipidana penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. 4 tahun, paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Waduh, luar biasa ya. Ini ada undang-undang. Jadi begitu korupsi artinya Bapak Ibu melanggar undang-undang dan ini ada sanksinya. Bapak Ibu bisa lihat sanksi penjara, sanksi denda, ya. Oke. Korupsi. Korupsi ini ada kerahasiaan motif, artinya ada keuntungan yang ingin diraih. Apa itu? Keuntungan pribadi. Berhubungan dengan kekuasaan dan kewenangan tertentu. Kekuasaan berarti apa? Jabatan. Ya, jadi jangan bangga Anda dengan jabatan Anda. Kenapa? Jabatan itu begitu dapat, jangan katakan alhamdulillah, karena itu ujian besar. Karena melangkah sedikit menuju korupsi itu gampang. Ya, jadi hati-hati dengan jabatan Anda. Saya selalu bilang, jabatan itu ibarat selendang. Ya, ibarat selendang yang gampang dilepas, cuma disampirkan sementara. Ya, pada saat memiliki jabatan, Anda punya wewenang dan Anda punya kebijakan dan Anda bisa berhak melakukan apapun. Nah, apapunnya yang apa? Anda kutip, no korupsi. Karena yang memiliki jabatan itu gampang sekali terkena kasus korupsi. Jadi hati-hati ya. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri korupsi berlindung di balik pembenaran hukum. Ya. Yang keempat, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum. Iya. Kalau sudah korupsi, sudah pasti tidak ada kejujuran di situ. Sudah nggak baik kerjanya. Ya, kita sudah berlaku zolim. Ya. Oke. Kemudian apa lagi? Mengkhianati kepercayaan. Ini menurut Al-Atas 1993. Ya. Saya percaya yang di sini tadi kan sudah buang ya, kita sekedar tahu dulu. Yang jelas ya, koruptor itu sudah bosan makan dan lezat, ya, makan uang rakyat, ya. Korupsi cuma bikin sampah numpuk,
yang namanya sampah itu kita buang ya, Bapak Ibu ya. Tadi sudah kita buang. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, klasifikasi korupsi. Klasifikasi korupsi menurut undang-undang yang tadi saya bilang ya, itu ada 7 klasifikasi korupsi. Nah, itu pertama ya, kerugian keuangan negara. Ya, jadi ada merugikan keuangan negara. Yang kedua, suap. Yang ketiga, gratifikasi. Ya, yang keempat, penggelapan dalam jabatan. Yang kelima, pemerasan. 6, perbuatan curang. 7, konflik pengadaan dalam kepentingan pengadaan. Pengadaan apa? Barang jasa. Ya, siapa yang pernah terlibat dalam panitia pengadaan barang jasa dalam satu instansinya? Hati-hati. Ya, ini memang lahan untuk korupsi besar sekali di sini. Ya, tapi oke lah, saya nggak usah fokus ke situ. Saya fokus ke ini nih. Kita mau cerita nanti tentang gratifikasi, makanya saya kasih merah. Karena ini yang suka nggak kita sadari. Kita merasa gratifikasi itu adalah hal yang biasa. Oke, ya. Jadi dari 7 nanti kita banyak bahas tentang gratifikasi, ya. Kemudian tambah 1. Apa tambah satunya? 7 tambah 1 menghalangi proses penindakan korupsi itu juga termasuk klasifikasi korupsi. Kalau menghalangi proses penindakan artinya sudah terjadi korupsi dan kita menghalang-halangi. Kita menghalang-halangi kegiatan penindakan itu juga kena Undang-Undang nomor 31 tahun 99, nomor 20 tahun 2001 ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini yang mirip-mirip dari 7 klasifikasi tadi. Gratifikasi. Ya, suap, pemerasan. Mirip ketiga ini. Kadang-kadang suka bingung. Enggak, semuanya ada kata kunci. Apa itu kata kuncinya? Gratifikasi. Apa itu poin-poinnya? Ini dalam kurung apa? Orang selalu bilang apa? Pemberian hadiah, kado, ucapan terima kasih. Nah, itu gratifikasi. Ya, kenapa? Karena diberikan hadiah berhubungan dengan jabatan kita. Ya, kemudian bersifat sudah diberikan kegiatan, sudah diberikan proyek nih, misalnya udah selesai. Jadi ya udah kasih hadiah lah. Istilahnya seperti tanam budi. Nah, gratifikasi ini nggak memerlukan kesepakatan, transaksi. Biasanya udah selesai kegiatan, kasih aja sesuatu. Ya, kesannya seperti ucapan terima kasih, tapi itu karena semuanya diberikan terkait dengan jabatan kita, itu berarti gratifikasi. Ya, karena kalau kita tidak memiliki jabatan itu, kita nggak bakalan dapat hadiah tadi kan. Ya, jadi bagusnya diapain? Tolak. Ya, yang kedua, suap. Suap ini ada transaksional di situ, transaksional, pertemuan kehendak pemberi dan penerima. Jadi ada deal-dealan tuh, deal. Ya, pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek. Suap. Ya. Saya akan kasih kamu proyek. Kegiatan ini kamu kerjakan. Bisa berapa persen? Misalnya kan. Nah, kalau ada terjadi deal-dealan, si pengusaha oke, itu namanya suap. Ya. Nah, kalau pemerasan, ini ada permintaan sepihak dari pejabat yang memaksa di sini. Ya. Bisa berapa persen untuk saya? Walaupun si pemegang proyek mungkin nggak keberatan, tapi daripada nggak dapat, dia pikir, ya kan, sudahlah, apa adanya lah, daripada nggak ada kegiatan sama sekali, atau tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan dan tidak ada menguntungkan, akhirnya apa? Dia dengan sangat terpaksa memberikan keuntungan proyeknya sebagian besar, ya sebagian bisa besar bisa kecil, itu tergantung permintaan dari si pejabat. Ya. Jadi ada permintaan sepihak dari pejabat dan ini sifatnya memaksa. Yang jelas ada penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang dari si pejabat itu sendiri. Ya, oke, jelas ya Bapak Ibu ya. Baik, untuk jelasnya mungkin saya akan berikan video ya. Saya akan
berikan video tentang gratifikasi, ya, tentang gratifikasi. Oke, sebentar. C. Kita pastinya masih ingat dengan pelajaran di sekolah tentang Bapak Isaac Newton dari Inggris. Suatu ketika, beliau duduk-duduk di bawah pohon dan kejatuhan buah apel. Dari kejadian itu, Pak Newton mendapat ilham tentang gaya tarik bumi, yakni gravitasi. Nah, kalau gratifikasi itu adalah kebalikan dari yang dialami Pak Newton. Melawan hukum alam, buah apelnya justru terbang ke atas, dari tanah menuju pohon. Ini tentu bukan sulap dan bukan sihir. Sekarang, mari kita umpamakan pohon sebagai pejabat atau pegawai negeri. Lalu, tanah kita umpamakan sebagai rakyat dari semua lapisan masyarakat, termasuk pengusaha. Nah, buah apelnya ia bisa kita anggap sebagai bentuk pemberian atau gratifikasi. Jadi, dengan ilustrasi gambar ini, yang dianggap sebagai gratifikasi adalah segala macam bentuk pemberian yang diberikan oleh masyarakat atau pengusaha kepada pejabat atau pegawai negeri. Tentu saja, pemberian tersebut ada kaitannya dengan jabatan dari sang pejabat atau pegawai negeri itu. Gratifikasi ini bisa dianggap suap loh. Gratifikasi menjadi barang haram karena menyusahkan rakyat di sepanjang perjalanan hidup mereka. Gratifikasi menghancurkan moral bangsa. Bayangkan saja, waktu kita lahir, orang tua kita harus membayar atau memberi uang terima kasih terhadap pelayanan untuk bisa mendapatkan akta kelahiran. Hanya dengan cara itu kita bisa diakui sebagai warga negara Republik Indonesia. Parah kan? Dan praktek bayar ini, bayar itu, sogok sana, sogok sini, terus berlanjut ketika kita masuk sekolah. Saat mencari kerja, dan bekerja, kemudian menikah, terus punya anak, hingga saat kita kembali menghadap Tuhan. Iya, sewaktu mengurus surat kematian, pemakaman, dan lain-lain, keluarga kita diharuskan membayar lagi. Parah kan? Di Republik ini, mengurus segala macam izin dan keterangan perlu uang ekstra atau uang pelicin. Mulai dari mengurus akta kelahiran, KTP, SIM, STNK, kartu sosial, domisili, IMB, dan lain sebagainya. Biasanya, praktek tersebut memakai istilah uang tinta, uang jasa, uang kopi, uang pelicin, uang rokok, uang pelancar, dan segala macam keluarga uang lainnya. Padahal, tugas pejabat negara dan pegawai negeri itu ya memang melayani rakyat dengan sebaik-baiknya. Mereka sudah digaji dengan memakai uang rakyat. Jadi, mereka tidak perlu lagi mengharap imbalan dalam bentuk apapun dari pihak lain. Sebetulnya, begitulah bunyi dari sumpah jabatan mereka ketika dilantik dan juga pada kode etik pegawai negeri. Parahnya lagi, orang-orang sekarang ini semakin kreatif saja menutupi praktik gratifikasi. Mereka menutupinya dengan memberi berbagai macam sebutan yang unik-unik. Contohnya, ada yang bilang itu sebagai biaya entertainment, atau uang transport, atau jasa pinggul, atau uang selimut, alias gratifikasi seks. Wah, serem! Bahkan, terkadang kedok gratifikasi melibatkan nama buah-buahan. Seperti apel Malang, apel Washington, atau kardus durian. Apapun nama sebutannya dan semanis apapun rasanya, segala bentuk gratifikasi ini harus ditolak dan dihindari. Karena bisa ketagihan kayak narkoba. Nikmat sesaat, sengsara berkepanjangan di penjara. Gratifikasi berbahaya bagi kehidupan berbangsa dan berdampak buruk bagi kita semua karena hak kita jadi tak terlayani dan mahal. Gratifikasi mencederai rasa keadilan kita. Ini ada istilah kerennya loh, yakni high cost economy, atau biasa diterjemahkan sebagai ekonomi biaya tinggi. Karena kita membayar lebih mahal dari seharusnya. Ketika mengurus izin, pengusaha mengeluarkan biaya ekstra untuk memberikan suap atau gratifikasi kepada pegawai negeri atau pejabat negara. Biaya ini tentu dibebankan pada keuangan perusahaan tersebut, sehingga harga barang menjadi lebih mahal.
Selain itu, gratifikasi merusak martabat pejabat dan pegawai negeri karena membangun mental pengemis dengan memperjualbelikan kewenangan. Gratifikasi dianggap suap jika penerimanya adalah pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebab, gratifikasi tersebut terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas dan kewajiban para pegawai negeri serta penyelenggara negara. Banyak hal bisa kita lakukan untuk membasmi praktik gratifikasi. Sebagai anggota masyarakat, kita harus stop pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Jika kita seorang pengusaha, jangan lagi jadi setan penggoda dengan memberi uang pelicin. Kalau pekerjaan kita sebagai pegawai negeri, jangan sampai menerima gratifikasi dalam setiap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, apalagi meminta. Selain itu, kita semua harus mengawasi dan melaporkan praktek-praktek gratifikasi kepada KPK. Negeri yang indah ini akan semakin nyaman bila mana tidak ada praktek gratifikasi. Sebab, hak masyarakat akan terlayani dengan maksimal dan gratis. Tidak ada pilih kasih di antara si kaya dan si miskin. Dengan membasmi gratifikasi, kebiasaan korupsi akan ikut menghilang dari budaya kita. Dampak lebih jauhnya, masyarakat semakin percaya kepada pemerintahnya. Dan yang lebih jauh dari itu, harga barang-barang kebutuhan akan menjadi lebih murah karena proses perizinannya tidak memerlukan suap dan waktu yang lama. Pastinya, masyarakat akan menjadi pihak yang paling merasakan manfaat dari menghilangnya kebiasaan gratifikasi di negeri ini. Karena itu, ayo bersama KPK kita bebaskan Indonesia tercinta dari belenggu gratifikasi agar negeri kita jadi adil dan makmur. Ya, sudah jelas ya, Bapak Ibu ya. Ya, saya stop share. Ya, saya akan ulang share selanjutnya yang tadi ya, Bapak Ibu ya. Oke. Nah, sudah jelas ya, gratifikasi, suap dan pemerasan ya. Oke. Nah, oh ini ulang lagi, no problem ya. Kita lihat gambar-gambar. Mengingatkan kembali supaya Bapak Ibu semakin yakin bahwa korupsi itu harus kita jauhin ya, dan ini klasifikasinya ya. Oke, ingatkan kembali, merugikan keuangan negara itu klasifikasi korupsi nomor 1. Memperkaya diri sendiri, orang lain, korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Oke, yang kedua, suap menyuap ya. Suap klasifikasi korupsi nomor 2, menjanjikan sesuatu ya kepada PNS karena kewenangannya berhubungan dengan jabatannya. Lagi-lagi jabatan. Nah, yang ketiga, penyalahgunaan jabatan lagi. Pejabat PNS ya yang sengaja merusak atau menghilangkan dengan sengaja barang, akta atau dokumen yang diperlukan, apalagi yang terkait dengan korupsi karena kesalahannya ini hilang, termasuk klasifikasi korupsi. Ya. Pemerasan, menguntungkan diri sendiri orang lain, melawan hukum dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dan potongan untuk dirinya sendiri. Ini klasifikasi korupsi nomor 4. Yang kelima, curang. Perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang lain atau keselamatan negara, misalnya dalam keadaan perang. Ya, ini definisinya seperti ini nih yang saya dapat dari KPK ya, yang jelas perbuatan curang, ada ketidakjujuran di situ. Masuk klasifikasi korupsi nomor 5. Yang 6, benturan kepentingan, pengadaan barang jasa. Sekali lagi, panitia pengadaan barang jasa, hati-hati. Anda, di depan Anda ada godaan-godaan tertentu yang ingin memperkaya diri, ingin menambah pundi-pundi keuangannya, padahal itu adalah uang milik negara. Jadi hati-hati ya, jangan merasa, wah saya di tempat basah, karena saya panitia pengadaan barang jasa. Ingat, barang jasa, barang yang akan diadakan itu adalah punya negara, uang negara, tidak boleh masuk ke barang pribadi milik Anda. Ya, aja itu pemborongan,
pengadaan alat-alat kesehatan, pengadaan alat-alat tulis kantor, administrasi yang bisa disalahgunakan. Nah, ini hati-hati ya. Ini yang keenam. Yang ketujuh. Ya, yang ketujuh tadi apa? Gratifikasi. Kita sudah bahas. Udah lihat videonya ya. Oke. Ya. Pemberian dalam arti luas, pemberian hadiah, uang, barang, komisi, pinjaman, bunga, tiket perjalanan, penginapan, hotel disiapin sama pemborong dan lain-lainnya, atau yang pemenang tender, pengusaha-pengusaha. Hati-hati. Itu gratifikasi. Ya. Yang jelas kita tidak boleh terima. Kuncinya apa? Tolak gratifikasi. Karena semua yang Anda rasakan, yang Anda berikan itu bukan keuntungan, tapi adalah korupsi yang disebut dengan gratifikasi, melanggar undang-undang korupsi. Yang jelas, si penerima gratifikasi, si pemberi gratifikasi, termasuk pengusaha-pengusaha tadi, itu kena sanksi. Enggak Anda saja. Jadi selalu ingatkan bagi orang yang mau memberikan hadiah dalam bentuk apapun, ya, bahwa yang memberi hadiah pun alias si pemberi itu kena pidana. Penjara 3 tahun, pidana denda 150 juta. Itu si pemberi. Si penerima, dalam hal ini kita, pejabat negaranya, ya, pidana penjara seumur hidup, seumur hidup, atau 4 sampai dengan 20 tahun, pidana denda 200 juta sampai 1 miliar. Aduh, jadi mendingan nggak usah ya, Bapak Ibu ya. Ya. Nah, ada pengecualian. Pengecualian itu apa? Gratifikasi tidak berlaku, tidak akan kena sanksi apabila Bapak Ibu melapor ke UPG. UPG, unit pelaporan gratifikasi, atau langsung ke KPK. KPK, oh boleh ya Bu? Boleh, sekarang gampang. Ya, untuk melapor hal-hal yang terkait dengan korupsi, itu gampang sekali. Dari handphone kita ini pun bisa. Ya, dari handphone bisa. Sekarang di Android ada, bisa lewat website KPK, atau kalau kita misalnya di Kemenkes sekarang, bisa lapor kemana? Inspektorat Jenderal. Buka websitenya, ada tanda lapor di situ. Ya, oke. Ini ada contoh-contoh barang gratifikasi, ya, boleh dalam bentuk makanan. Ini kebetulan saya dapatnya dari teman-teman grup UPG, grup UPG BBPK Ciloto yang selalu bertanya kepada saya, Bu, kebetulan saya dapat amanah menjadi ketua UPG BBPK Ciloto, ya. Pada saat ini ya mereka selalu lapor, Bu, ini barang mau dikemanain, ya gitu. Ya, biasanya kita diskusikan kalau memang ini kita kaji memang adalah barang milik gratifikasi, biasanya kita sumbang mana ke masjid, mana gitu. Ya, karena pada intinya kita tidak boleh menerima barang atau benda apapun selagi terkait dengan proses pelatihan yang dilaksanakan di BBPK Ciloto. Ya. Nah, gratifikasi, ya gratifikasi itu tadi. Ya, kan contoh-contohnya banyak. Ini ilustrasi dalam bentuk barang-barang gratifikasi ya, Bapak Ibu ya. Ada uang, ada barang, ada diskon persen, ya diskon. Nah, diskon kita potong dapat diskon, tapi kita ngelapornya ke kantor atau ke panitia pengadaan barang jasa, kwitansinya full. Terus karena kita yang merasa ini kan karena saya nih, jadi dapat diskon, terus uangnya kita bawa pulang. Gratifikasi. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, pinjaman tanpa bunga, komisi, pengobatan cuma-cuma, ya, kemudian perjalanan wisata, tiket perjalanan, penginapan di hotel, misalnya disiapkan oleh pengusaha-pengusaha, itu gratifikasi ya. Dan ini yang paling parah. Tadi di video Bapak Ibu ada dengarnya, gratifikasi. Ya, Bapak Ibu bisa lihat nih. Ya, tetap hati-hati, udahannya dosa, ya, hukum lagi, kena sanksi dalam hal ini pidana penjara ataupun denda ya. Oke, jadi walaupun diterimanya di dalam negeri, diterimanya di luar negeri, terkait dengan apa yang disampaikan tadi di depan tentang gratifikasi, itu ada sanksi, ya.
ada sanksi ya. Jadi lihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ada gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan aja ya. Satu, karena hubungan keluarga. Sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan. Dua, penyelenggaraan pernikahan, kelahiran, pesta nih misalnya ya, resepsi misalnya. Boleh diterima. Tapi paling banyak 1 juta. 3, terkait musibah, bencana, ada sumbangan. Tidak boleh banyak-banyak, paling banyak 1 juta. 4, sesama pegawai bisa sambut pensiun. Ya, kita kan kalau ada orang yang bisa sambut atau pensiun itu suka kasih kenang-kenangan ya. Kado nih gitu. Silakan. Tapi paling banyak 300.000 dengan total pemberian dalam 1 tahun dari pemberi yang sama itu 1. Kelima, sesama rekan kerja, tidak dalam bentuk uang, dengan total pemberian 1 juta dalam 1 tahun dari pemberi yang sama. Jadi sesama rekan kerja sifatnya apa? Silaturahmi. Jadi kalau ada yang pergi kemana gitu, saya nih misalnya, saya lagi pergi jalan atau saya lagi pulang nih ke Pekanbaru ya, saya orang Pekanbaru ya. Nah, terus pulangnya saya bawa oleh-oleh, saya bagi teman-teman saya Widya Iswara. Oleh-olehnya macam-macam ya, ada makanan, kadang ya bentuk-bentuk kerajinan tangan, misalnya dari Pekanbaru ya. Saya bagi teman-teman saya sesama Widya Iswara. Bukan gratifikasi ya, ini nggak perlu kita laporkan. Kenapa? Karena kesannya saya tujuannya hanya untuk berbagi, silaturahmi, memanjangkan tali kasih silaturahmi ke rekan-rekan Widya Iswara. Tidak ada keterkaitan, tidak ada benturan kepentingan di situ. Selain hubungan silaturahmi. Ini nggak perlu dilaporkan ke UPG atau KPK. Ya. Kemudian yang nggak perlu dilaporkan yang ke-6, hidangan atau sajian yang berlaku umum. Ini boleh ya, kita kedatangan tamu, kemudian tamunya kita kasih ya hidangan, diajak makan ya, tidak berlebihan, sekedar hubungan ramah tamah atau silaturahmi ini nggak berlaku atau tidak perlu dilaporkan ke PG ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu yang paling sering ya, yang paling sering. Nah, 7, prestasi akademis atau non akademis yang diikuti menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, dan kompetensi, tidak terkait dengan kedinasan, tidak perlu laporkan. 8, keuntungan dari bunga, penempatan dana, investasi, pemilikan saham pribadi, tidak berlaku umum, tidak perlu dilaporkan. Ini kan kita punya secara pribadi, ya kita ikut-ikut dana deposito dan lain-lainnya, ini nggak perlu ya dilaporkan. 9, manfaat bagi seluruh peserta koperasi organisasi berdasarkan keanggotaan yang berlaku. Nah, ini sering nih, BPPK Ciloto kan punya koperasi ya. Pada saatnya kita ada hasil akhir setahun sekali, kemudian kita dibagi, ada keuntungan dari koperasi, nggak perlu dilaporkan. Ya. 10, seminar KIP, kita ikut seminar. Ya, seperangkat modul, alat tulis, sertifikat, atau ikut pelatihan. Dalam kegiatan resmi, rapat, workshop, dan ini adalah berlaku umum, tidak perlu dilaporkan. Ya, 11, penerimaan hadiah, beasiswa, tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja diberikan oleh pemerintah atau pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak perlu dilaporkan. Jadi hadiah karena prestasi kita, misalnya dapat beasiswa. Ya. Kemudian yang ke-12, diperoleh dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan yang tidak terkait dengan tupoksi kita sebagai pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, tidak melanggar aturan internal instansi, dalam hal ini adalah kode etik pegawai, tidak perlu dilaporkan. Saya pikir Bapak Ibu jelas ya, beberapa hal-hal penerimaan hadiah atau dalam bentuk barang dan lain-lain yang terkait dengan 1-12 ini tidak perlu dilaporkan. Nah, bagaimana karakteristik yang boleh diterima? Nah, ini perlu kita kaji. Ya, gratifikasi yang boleh diterima memiliki karakteristik sebagai berikut. Berlaku umum. Ya, selain yang 12 tadi, ini lebih singkatnya ya. Berlaku umum, suatu kondisi pemberian yang diberlakukan dalam hal sama, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta, memenuhi prinsip kewajaran dan kepatutan. Itu tadi yang saya bilang, contoh seminar kit, seminar pelatihan ya, seminar untuk pelatihan kan kita dapat kit ya, seperti itu. Kita datang ke hotel, kemudian ada pertemuan, kemudian kita dapatkan sesuatu,
dari panitia dan semuanya berlaku sama untuk peserta, itu tidak perlu dilaporkan. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dipandang sebagai wujud ekspresi keramah tamahan, itu tadi yang saya bilang, penjamuan, hidangan, diberikan hidangan, diajak makan, nggak perlu dilaporkan. Tentunya dalam hal-hal nilai yang wajar, ya. Kemudian merupakan bentuk pemberian dalam bentuk ranah adat istiadat. Ranah adat istiadat. Kita tahu Indonesia ini memiliki penduduk yang ramah-ramah, ramah tamah, ya. Jadi kalau kita datang ke satu tempat, kemudian kita dikasih apa? Kadang-kadang kita dikasih asal gitu kita sampai dalam satu instansi daerah timur tuh saya sering banget turun saya dari mobil begitu masuk ruangan saya dikasih sal, dikalungkan begitu ya, itu ada istiadat mereka, norma mereka seperti itu. Pulangnya kemudian kita dikasih apa nih? Makanan-makanan di situ dan semuanya nilainya adalah nilai yang wajar ya, tidak dalam bentuk ada benturan kepentingan di situ, itu nggak perlu dilaporkan ya Bapak Ibu ya. Nah, beberapa peserta saya pada saat saya memberikan materi ini ada yang nanya, Bu, saya ngasih penyuluhan satu desa, ya. Terus penduduk situ, masyarakat di situ kebetulan petani pisang misalnya. Kemudian saya pulangnya dikasih pisang, Bu, banyak banget, hampir penuh mobil saya dengan bertan-tan dan pisang. Ini gratifikasi, saya harus tolak. Terus saya bilang, jangan ditolak, Pak. Itu dalam bentuk keramah tamahan dari penduduk setempat. Ya, tidak ada benturan kepentingan. Mereka mungkin sudah kebiasaan tamu yang datang ke kampung mereka, ke desa mereka dan mereka suka. Ya, mereka kasih oleh-oleh. Oleh-olehnya pisang misalnya atau singkong misalnya atau tanaman sayuran. Bawa sampai instansi Pak bagi-bagi ke teman-teman. Ya, itu tidak gratifikasi. Itu dalam bentuk ramah tamahan penduduk setempat menghormati tamu. Tidak ada, kuncinya tidak ada benturan kepentingan. Jadi tidak perlu dilaporkan ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, ini nih. Ya, saya memiliki barang gratifikasi. Saya laporkan ke UPG atau ke KPK. Tapi sebenarnya saya pengen banget barang itu. Contoh nih, saya dapat barang gratifikasi dari salah satu peserta pelatihan. Saya lapor ke UPG. Misalnya dapat tasnya bagus, ya, oh ya bukan yang branded lah, masa peserta pelatihan ngasih yang branded enggak ya. Jadi saya pengen banget, aduh saya suka, saya nggak tahu lagi nyarinya di mana kan gitu. Sementara saya sudah laporkan, terus saya pengen miliki, boleh nggak? Boleh. Caranya ya diganti uangnya seharga tas tadi sesuai pasaran itu seperti apa, berapa karena kita kepingin, ya kasih ke UPG. UPG yang akan menguruskan mentransfer uang itu dimasukkan menjadi uang milik negara. Ya, boleh. Jadi tentu harus ada berita acara ya, gitu ya. Jadi boleh menggantinya dengan uang senilai barang tersebut, ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk laporan gratifikasi, ya kita misalnya nih, ini ada aparatur Kemenkes menerima gratifikasi, dia harus lapor ke UPG, instansinya, unit pelaporan gratifikasi, UPG akan melaporkan ke UPG-nya Kementerian Kesehatan, misalnya karena BPBK Ciloto ya, kemudian langsung ke setelahnya ke KPK, itu waktunya paling lama 1 bulan. Atau kita dari aparatur Kemenkes, dalam hal ini adalah kita sendiri menerima barang gratifikasi, kita lapor ke KPK langsung pun boleh. Karena ada beberapa yang bilang, Bu, di instansi saya belum ada UPG-nya. Ya, di atasnya sedikit, saya bilang. Biasanya ada. Ya, tapi kalau mau langsung ke KPK juga boleh. Ya. Yang jelas, ini, ya, kita mengisi form. Jadi, cara melaporkan itu boleh langsung via web, atau boleh langsung pakai isi formnya, masukkan ke dalam app, kemudian dikirim ke Kemenkes, kemudian nanti Kemenkes akan ke KPK. Ya, tapi sekarang gampang ya, semua melalui genggaman tangan aja, lewat handphone atau lewat laptop. Yang jelas, Bapak Ibu, apabila kita melapor barang gratifikasi yang kita terima, kita terlepas dari ancaman hukum kita ya. Yang kedua, dengan kita melapor gratifikasi, ini akan memutus konflik kepentingan. Kita aman si penerima tadi. Yang ketiga,
cerminan integritas individu. Wah, hebat nih Bapak itu, Ibu itu. Luar biasa. Dia nggak mau terima barang gratifikasi. Dia lapor. Orang akan tahu. Nama kita juga menjadi baik. Image kita menjadi baik. Cerminan integritas individu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini form-form gratifikasi yang kalau kita ngelapor, kita mengisi ini. Ya, mengisi. Ini kalau yang BPPK Ciloto punya, ini ada banner kita di BPPK Ciloto. Apabila kita menerima gratifikasi yang kita lakukan. Oke, saya pikir cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Ini kalau misalnya kita mau melapor via HP atau Android, Bapak Ibu tinggal download di Play Store, Goal, gratifikasi online atau gratifikasi saja. Anda bisa unduh di gadget Anda. Ya, masukkan nama, password, buat ya daftar, kemudian masuk. Oke. Ini apabila Bapak Ibu mau ngelapor ke Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, ya ada ini. Bapak Ibu bisa buka melalui website Itjen Kemenkes. Di sini ada form pengaduan. Bapak Ibu tulis nama, alamat, kemudian kategori pengaduan, kemudian nanti bisa upload barangnya. Oke. Baik Bapak Ibu, saya pikir cukup jelas tentang 7 klasifikasi korupsi tadi. Ya, sekarang kita masuk poin yang kedua. Ya, apa itu? Nilai-nilai anti korupsi. Korupsi ya terjadi ketika nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri, ya. Jadi korupsi terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi yang kuat ditanamkan dalam diri. Untuk itu kita harus melalui pembiasaan-pembiasaan. Kita kembangkan nilai-nilai anti korupsi. Karena nilai-nilai anti korupsi itu memiliki kendali terhadap diri kita. Ya, diri kita. Mari kita tanamkan apa aja nilai-nilai anti korupsi. Ini dia Bapak Ibu. Ya. Gampang. Pertama, jujur. 2, kita harus peduli. 3, kita mandiri. 4, kita disiplin. 5, tanggung jawab. 6, kerja keras. 7, sederhana. 8, berani. Dan adil. Gampang hafalnya. Cupe, mandi, tangker, sebedil. Jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Saya pikir saya nggak usah jelasin satu-satu tentang 9 nilai ini. Saya tahu Bapak Ibu yang ada di sini pasti bisa menggambarkan menjadi orang yang jujur itu seperti apa. Orang yang peduli seperti apa. Orang yang mandiri seperti apa. Disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana. Sederhana. Ini poin penting. Karena kita tidak mau menjadi kaya. Kan tidak mau. Boleh menjadi kaya, ya, tapi tentunya dilalui dengan nilai-nilai anti korupsi yang sudah kita tanamkan dalam diri. Karena boleh dibilang kalau kaya itu relatif ya. Mau sekaya apa? Ya, kaya pun tapi kalau kita sederhana dan semua kekayaan yang kita dapatkan adalah benar-benar melalui nilai-nilai kejujuran, ya insya Allah barokah. Ya Bapak Ibu ya. Jadi 9 nilai ini tanamkan dalam diri kita, tambah 1. Tambah satunya integritas. Jadi 9 tambah 1, 9 nilai tambah 1, yang satu terakhirnya itu apa? Integritas. Saya yakin bila nilai-nilai ini ditanamkan, tambah nilai integritas, kita akan bersih korupsi. Tanamkan nilai-nilai ini dari diri kita sendiri aja dulu Bapak Ibu. Ya. Dari diri kita sendiri, yuk kita ajak keluarga kita, istri, suami, anak-anak kita, kemudian merambah ke lingkungan rumah, lingkungan kerja, dan saya yakin pelan-pelan nilai-nilai kebaikan yang Bapak Ibu tularkan, seperti contoh nilai-nilai anti korupsi yang 9 tadi, ini akan menenangkan hidup Anda. Ya.
Ini saya dapat dari websitenya ACLC KPK. Ya. Yang jelas inti dari nilai-nilai anti korupsi itu jujur, disiplin, tanggung jawab intinya. Sikap yang perlu kita tanamkan itu adalah adil, berani, peduli. Etos kerja yang harus kita lakukan, kerja keras, kita mandiri, dan kita hidup sederhana. Jadi ada inti, ada sikap, ada etos kerja. Itulah nilai-nilai anti korupsi. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Saya kira cukup tentang nilai-nilai anti korupsi. Saya nggak perlu jabarkan satu-satu 9 nilai tadi. Kita masuk ke integritas aja langsung ya, Bapak Ibu ya. Oke, integritas. Ya, integritas. Integritas itu apa? Gampang, ya, gampang kita mengatakannya dan mengingat. Kuncinya adalah hati. Oh, kok hati? Karena dimulai dengan hati. Konsep dasar integritas itu adalah kesesuaian antara hati. Nah, hati begini ya, Bapak Ibu ya. Kesesuaian antara hati, ya, hati kita, ucapan kita, pikiran kita, perbuatan. Jadi hati, ucapan, pikiran, perbuatan itu harus sesuai. Itulah integritas. Kemudian kita bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh KPK tadi. Nilai-nilai tadi. Kemudian kemampuan untuk senantiasa kita memegang teguh prinsip-prinsip moral secara konsisten dalam berbagai situasi. Jadi memang kita konsisten. Kata hati kita bilang begini, mulut kita, ucapan kita bilang begini, pikiran kita bilang begini, perbuatan kita bilang begini, itu sama. Ya, jadi wrong is wrong, even if everyone is doing it. Yang namanya salah, tetap salah, walaupun semua orang melakukannya. Yang namanya right is right, even if no one is doing it. Yang namanya benar, tetap benar, ya, walaupun tidak ada satu orang pun melakukan. Yakin? Ya, jangan katakan, rame-rame, nggak apa-apa. Orang rame-rame kok melakukannya, tetap aja salah. Di mata Allah salah, dan itu ada dosa. Beranikah Anda ya melakukan yang benar, walaupun tidak orang yang melakukannya? Ya, ini banyak orang, ya, banyak yang salah jalan, tapi merasa tenang karena banyak teman yang sama-sama salah. Prinsip seperti ini, no, ya, beranilah untuk menjadi benar, walaupun Anda sendirian. Bisa dilihat di sebelah kiri dia sendiri, tapi dia yakin benar. Karena dia bertindak sesuai dengan hatinya. Bodoh. Semua orang mau rame-rame dosa, jadinya merasa nggak salah. Itu salah. Ya. Jadi ya, cobalah Anda bisa berani berbuat yang seperti orang yang di sebelah kiri, karena dia yakin benar. Daripada rame-rame salah, ngapain? Kalaupun ini korupsi, jadi ujungnya korupsi berjamaah. Sering dengar kan korupsi berjamaah ya? Sekali tangkap satu, tangkap rame-rame. Wah, seinstansi. Pernah dengar? Pernah. Ya, jadi jangan sampai ya, Bapak Ibu ya. Jangan pernah berpikir, udah tadi jadi budaya. Semua orang udah begini. Udah jadi satu sistem. Udah jadi perilaku, kehidupan dalam satu instansi udah begitu. Ingat integritas yang baru saya sampaikan tadi. Kata hati, pikirkan, rasakan. Ya, katakan, kemudian lakukan. Itulah integritas. Lawan tuh yang salah-salah, Bapak Ibu ya. Karena hati nurani sebagai tolok ukur dari integritas. Ya. Nah, mohon maaf ini buat yang muslim. No problem ya. Di dalam tubuh manusia ada sepotong daging. Bila ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Bila ia kotor, maka kotorlah seluruh tubuh. Ketahuilah, itu adalah hati. Riwayat Bukhari, Muslim. Jadi semuanya kuncinya adalah hati. Hati nurani. Hati nurani selalu berkata benar. Kalau Anda melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kata hati, itu Anda berarti menuju perbuatan salah, dosa, apalagi terkait dengan korupsi. Berarti Anda sudah mengabaikan 9 nilai anti korupsi yang tadi. Ya. Oke.
bangsa Indonesia itu kaya dengan role model, pemimpin-pemimpin yang berintegritas. Ini dapat dari buku Orange for Integrity, ya, Orange for Integrity, belajar integritas dari tokoh bangsa. Nah, banyak nih yang kita bisa lihat tuh. Haji Agus Salim, Baharudin Lopa, Hugeng Iman Santoso, ya, Santosa, Muhammad Natsir, Muhammad Hatta, Presiden Soekarno sendiri, Jaksa Agung Suprapto Hatta, Ki Hajar Dewantara, Safrudin Prawira Negara, Widodo Budiharjo, serta Sri Sultan. Ya, oke. Bisa belajar dari sini, tokoh-tokoh yang berintegritas. Saya ambil beberapa orang. Kata, permintaan sang istri membelikan mesin jahit, minta belikan mesin jahit, itu nggak pernah kesampaian. Luar biasa ya, padahal siapa sih yang nggak tahu Bung Hatta? Ya, bisa sepatu Beli yang nggak sanggup dia beli. Karena betul-betul orang yang sangat berintegritas. Nggak sanggup, nggak punya uang. Padahal wakil presiden, apa yang tahu? Wakil presiden pertama kita. Ya. Nah, ini polisi jujur dan sederhana. Polisi Hugeng, Kapolri 1968 sampai 1971 menolak semua pemberian yang terkait dengan jabatannya, mengembalikan pemberian-pemberian, ya, ditaruh di pinggir jalan, baru punya rumah setelah pensiun, uang pensiun 10.000 per bulan hingga tahun 2001, menjual lukisan selama selepas pensiun. Karena apa? Yaitu tadi, orangnya sangat sederhana dan berintegritas. Ini Baharudin Lopa, jaksa yang bersih dan tegas, menolak pemberian anaknya untuk menumpang mobil dinas ke sekolah yang searah dengan kantor, ya, memisahkan antara keperluan dinas dengan keperluan pribadi, menabung di celengan untuk renovasi rumah, mencicil mobil bekas harga 25 juta. Ya. Kebayang nggak? Kita bisa nggak sih seperti ini? Ya, kita punya mobil atau motor kantor, kita pakai belanja, kita pakai ke mall, kita pakai ngantar anak sekolah, itu belum berintegritas. Yuk, mulai sekarang kita benahi diri ya. Ya, nah ini kata Baharudin Lopa, janganlah takut menegakkan hukum dan jangan takut mati menegakkan hukum. Luar biasa, ya. Oke, nah ini nih, ini jadi rame nih kita di kalangan penyuluh anti korupsi. Ada penghulu Bakri namanya dari Klaten. Judulnya aja sudah seperti ini ya, kalahkan menteri hingga presiden. Dalam apa? Pelapor gratifikasi paling banyak adalah Pak Penghulu ini. Dia ngelapor tentang gratifikasi yang diterimanya itu 59 kali. Ya, dengan total jumlah 4.260.000. Bapak Ibu, kebayang nggak? 4.260.000 ngelapornya 59 kali. Berarti berapa sih yang dia terima? Ya, berapa sih yang diterima? 100.000, 200.000, bahkan mungkin ada yang 50.000, tapi dilapor ke KPK. Ya, luar biasa ya. Bahkan mantan Menkes kita, Ibu Nila Juwita Puluk, 47 kali melapor dengan total penerimaan 55.385.000. Ya, ini contoh-contoh pelapor gratifikasi. Jadi boleh, Bapak Ibu, seperti tadi yang saya ceritakan di sebelumnya, bahwa kita boleh melapor gratifikasi secara langsung. Tapi kalau ada UPG, mending ke UPG saja dulu. Ya, unit pelaporan gratifikasi instansi masing-masing. Kuncinya apa? Tolak gratifikasi. Nggak perlu lapor-lapor. Menghilangkan apa? Kemungkinan si pemberi kena hukum, kita kena hukum, ya, mendingan tolak dulu. Kalau tolak lebih aman, ya Bapak Ibu ya. Yang jelas, jangan salah gunakan jabatannya Bapak Ibu ya. Katakan tidak untuk menerima apapun, dalam bentuk apapun. Kita mau sehat, kita mau bahagia tanpa korupsi, ya Bapak Ibu ya. Oke. Belum masuk simpulan. Izin, saya mau coba bagi lagi videonya. Ya, saya mau bagi video satu lagi. Nah, sebentar. Ya. Aku peduli, tapi masa depan bangsaku itu bukan yang paling penting buat aku. Duit banyak, hidup senang, posisi jauh lebih penting. Dari keadilan, masih bisa membalikan itu semua. Kita bisa menjadikan dunia ini lebih baik,
Sungguh sedih dan konyol kalau kita pikir generasi ini udah hancur dan gak ada harapan. Udah jelas banget masih ada yang peduli akan bangsa ini. Gak bisa dibilang lagi video mesum itu mah biasa, korupsi udah jadi budaya, kawin cerai apa salahnya, degradasi moral melanda anak muda. Memandang ke depan, aku melihat Indonesia akan tetap jaya. Aku gak percaya anak cucu kita akan menuai kebobrokan kita. Tren menunjukkan nafsu lebih dinomorsatukan, tapi itu gak bakal bertahan. Negaraku masih menjunjung moral yang tinggi. Ada harapan. Aku yakin dan pasti, moral, integritas, keadilan jauh lebih penting dari posisi, hidup senang, duit banyak. Itu bukan yang paling penting buat aku. Tapi masa depan bangsaku, aku peduli. Kamu? Oke, Bapak Ibu ya. Kita baru lihat video yang terakhir ya. Jadi aku peduli. Ini bisa dibalik. Jangan merasa pesimis. Kita optimis. Ya. Bapak Ibu, kita masuk kesimpulan. Ya. Kesimpulan, kayaknya udah panjang lebar tadi ya. Panjang lebar saya ceritakan. Korupsi itu apa? Bapak Ibu tadi sudah tulis. Ini mengingat kembali nih, ya, flashback. Dari kita pertama, ya, masuk pertama. Korupsi itu apa? Bapak Ibu sudah tulis di chat. Saya nggak perlu lagi jelasin korupsi itu apa, karena chat Bapak Ibu tadi memang sudah sangat luar biasa dan Bapak Ibu nggak suka. Ya, termasuk contoh-contoh korupsi yang Bapak Ibu nggak suka, Bapak Ibu dengar, Bapak Ibu rasakan. Mungkin pernah terlibat, Bapak Ibu kesel banget ya, udah kayak curhat tadi ya. Kita tadi sudah ngapain? Buang. Kita sudah buang. Ya. Kemudian anti korupsi. Salah satunya jujur yang pertama. Berani jujur itu hebat. Apa? Nilai-nilai anti korupsi kita tadi? Ya, ada 9. Ya, jupe mandi tangker sebedil. Jujur, ayo jujur. Ya Allah, bismillah, saya mau jujur. Saya akan jadi orang yang jujur. Saya akan tanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri saya. Ya. Yang kedua, peduli. Yang ketiga, mandiri. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, kita tanggung jawab. Kerja keras. Ya. Kemudian kita hidup sederhana. Kemudian kita jadilah orang yang berani. Berani, jujur, hebat. Kemudian kita jadilah orang yang adil. Tanamkan nilai-nilai ini, Bapak Ibu ya, 9 nilai tadi tambah 1. Integriti atau integritas. Jadilah orang yang berintegritas. Ya, bahwa apa yang kita lakukan itu semua sesuai dari hati nurani, sesuai dengan kata hati. Hati, ucapan, pikiran, perbuatan itu harus sejalan. Beranilah menjadi orang yang benar walaupun Anda sendirian. Jangan pernah ikutan karena merasa udah jadi budaya, udah jadi satu sistem, saya ikut-ikut. Salah. Karena kalaupun itu kena, pada saatnya kena, Anda ditangkap, Anda bisa ditangkap berjamaah atau dianggap korupsi berjamaah rame-rame. No, mudah-mudahan itu tidak terjadi dengan Bapak Ibu semua. Yuk sama-sama kita begini, apa Bapak Ibu? Dan tidak pada korupsi. Oke, Bapak Ibu, itu simpulan yang bisa saya sampaikan pada materi saya, ya. Yang jelas, ya. Mudah-mudahan dapat gambaran. Lebih baik tidak punya apa-apa, senang hati daripada bergelimang harta, namun kita tidak bahagia. Hajar Dewantara. Jika kamu mencari yang sempurna, aku mundur. Jika kamu mencari yang anti korupsi, aku berada di garis paling depan. Saya. Ya, yuk sama-sama dengan saya. Kita melakukan penyuluhan anti korupsi atau memberikan nilai-nilai kebaikan tentang anti korupsi, integritas kepada orang-orang sekitar kita, dimulai dari diri kita sendiri. Seseorang yang diberi jabatan, namun setelahnya dirinya bertambah kaya, maka dia adalah pencuri. Saya dapatkan di grup penyuluhan anti korupsinya saya, ya. Ini menurut Imam Syafi'i. Oke, Bapak Ibu, jika ada yang masih merasa belum puas, ingin diskusi lagi dengan saya tentang anti korupsi, tentang integritas, tentang korupsi, ya, dipersilahkan karena kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, ya. Saya
Boleh silakan Bapak Ibu, boleh melalui email, boleh melalui WA, ini nomor saya, boleh dicatat, boleh disimpan ya. 0811 76 70 92, tapi jangan teleponnya Bapak Ibu ya. Insya Allah saya akan bantu ya, sebisa selagi saya luang waktunya saya akan bantu kita berdiskusi. Mana tahu ada yang masih merasa belum puas, nggak bisa bertanya secara langsung dengan saya ya Bapak Ibu ya. Baik, mungkin itu saja dari saya akan akhiri ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Saya akhiri seperti biasa dengan pantun nih, orang Riau ya. Asalnya sembilu dari buluh, buluh disusun jadi tempian. Izinkan saya menyusun jari 10. Salah hilaf saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit undur diri ya Bapak Ibu ya. Semoga berkenan, semoga bermanfaat materi yang saya sampaikan. Sampai ketemu di lain waktu ya. Oke. Assalamualaikum.